God bless you. Katakan kepada kamu, God bless you. Ya, dalam hadirat Tuhan ada liberty. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Di mana ada Roh Allah berada di situ ada kebebasan. Itulah kamu datang dalam hadirat Tuhan, dalam gereja pada hari Minggu, supaya kita juga disegarkan rohani kita, menyembah memuji Tuhan bersama dan mendengar firman Tuhan. Topik kita pada hari ini adalah dengan satu topik yang klasik. What is a Christian? Apa itu seorang Kristen? Oke, sebagai doa sebelum kita lanjutkan dari brosur. Our gracious God, Heavenly Father, the Creator, the Maker of heaven and earth. Tiada Allah yang seperti Engkau. Segala sesuatu yang kelihatan yang tidak kelihatan ada karena menurut kehendak-Mu. Engkau sumber kehidupan di surga dan di bumi ini. Di dalam dunia kelihatan dan juga dunia yang tak kelihatan. Engkau sumber kehidupan, memberkati setiap umat-Mu dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan-Mu. Baik yang tidak percaya pada Tuhan, yang menolak pada Tuhan, Engkau beri mereka kehidupan, nafas hidup daripada-Mu. Kami acknowledge bahwa Engkau adalah sumber segala-galanya, bukan manusia, bukan siapa lagi, tapi Tuhan Allah kami yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus. We acknowledge that You are the sovereign Lord, the giver, sustainer of life. Manusia hidup bernafas, bergerak karena nafas kehidupan daripada-Mu. Begitu juga binatang-binatang, pohon-pohon di taman, segala sesuatunya ada karena kehendak-Mu. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan dari nama-Mu. Terlebih lagi, kami yang diciptakan menurut gambaran-Mu, bahkan yang telah ditebus oleh darah Yesus, menjadi umat kepunyaan-Mu, menjadi anak-anak Allah. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, memberi kami Roh Kudus-Mu, menandai kami, menteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, umat pilihan Allah. Kami bangga memiliki Tuhan di Allah yang konsisten dalam kasih-Nya, rencananya yang baik bagi kehidupan kami. Sementara firman Tuhan ditaburkan, Roh Kudus kami mohon supaya terus berkria di tempat ini, supaya setiap jemaat Tuhan mengerti serta firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat menerima segala sesuatu yang Engkau ingin deposit dalam roh kami pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami untuk connect dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tafsiran ataupun definition what is a Christian. A Christian adalah a person who believes in Jesus Christ, receive Him as Savior and Lord, follow Him and obey Him, and chose to please and honor Him. Seorang Kristen adalah bukan seorang Kristen yang Kristen dalam IC, tapi seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mengikuti Dia, mentaati Dia, dan memilih untuk hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu adalah definisi biblical definisi seorang Kristen. Dan yang terusnya kita lihat the essence ataupun the make up of a Christian. Apa itu seorang Kristen? What is the make up of a Christian? The essence of a Christian. Seorang yang telah ditebus oleh darah Yesus, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, redeemed by the blood of Jesus Christ, filled with Holy Spirit, marked and sealed by God's Spirit, God treasured possession, owned by God, all belong to Jesus Christ. Yang telah ditebus, ini yang isen dan apa Kristen. Seorang Kristen adalah seorang yang telah ditebus, dipenuhi dengan Roh Kudus, ditandai, dimeterai dengan Roh Allah, Roh Kudus, karena milik Allah, milik kepunyaan Allah, owned by God, belong to Jesus Christ. Efesus 1:13-14. Kamu juga dalam Kristus setelah mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatanmu, dan dalamnya setelah mempercayainya, kamu telah dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah. Segala puji bagi kemuliaannya.
And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance and the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Nah, dalam ayat itu adalah ownership. Berbicara kepada orang Kristen itu adalah ownership Tuhan. Belong to Jesus Christ. Telah ditebus oleh darahnya. So, milik kepunyaan Allah. Seorang Kristen, seorang manusia yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Allah. Tidak sama dengan orang dunia yang masih di luar Kristus. Tetapi seorang yang telah ditebus oleh darah Yesus, milik kepunyaan Allah. 2 Korintus 1:21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah, yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow. Ownership milik Tuhan. Kalau kita milik Allah, bahwa sangat bahagia hidup kita. Memang bahagia karena telah ditebus oleh darah Yesus. Dan sekarang menjadi milik kepunyaannya. God treasured possession, maksudnya milik kepunyaan Allah sendiri. Milik Dia. It authenticates the believer as genuine. Kenapa dia meteraikan? Karena itu juga menandakan bahwa seorang ini adalah genuinely milik Tuhan. Harus ada tandanya. Harus ada tanda meterai itu meterai kudus, menandakan itu milik kepunyaan kita. Allah milik kepunyaan kita. Hidup tadi tanda dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Kalau tanda raja ada signet ring dia. Dulu cincin dia disimpan seperti candles itu, kuat apa nama? Sudah tekan ring dia. Itu meterai raja. So itu telah dimeterai dan itu adalah sesuatu yang berharga. Begitu juga itu kita ditanda dengan Roh Kudus Allah. Walaupun kita sama rupa dengan seorang dunia dalam fisikalnya, tetapi sebenarnya kita telah milik Allah dan sangat spesial di hadapan Tuhan. Berharga hidup kita. Maksudnya tidak mati sembarang. Ya, kawan Paulus bilang kamu tidak mati sembarang. Milik kepunyaan Allah, dia jaga, dia memelihara. So it authenticates the believer as genuine, provides security and protection until the final redemption. It serves as a guarantee or deposit of the believer future inheritance. Warisan kita yang telah disediakan. So ada warisan yang tersedia untuk kita yang belum kita lihat dan masuk ke dalam, tapi telah ada warisan yang Allah telah sediakan bagi umat kepunyaannya. So ada inheritance, milik kita, milik pusaka kita yang Allah telah sediakan, warisan. So dia sangat jaga milik kepunyaannya, memberi security. Cok Roh Kudus tanda miliknya kita. Dia milik kita. Dan itu adalah the essence, the makeup of seorang Kristen. Mahal jiwa orang Kristen. Telah ditebus oleh darah Yesus. Dia yang membayarnya dengan lunas, tidak membayar alang-alang. Everything is today and forever. It's settled. So itu make up seorang Kristen. Sangat bangga di mata Tuhan. Just imagine hidup kita ditebus oleh darah Yesus. Who am I? Adalah itu. Siapakah aku ini, Tuhan? Seorang yang buat nulis lagu itu, dia buat reflection. Karena lagu yang demikian. Oh begitu memperhatikan. Nah firman Tuhan juga, who am I? You so love me as I am. So hidup seorang Kristen, jiwa orang Kristen sangat mahal.
itulah musuh tidak senang, dia target orang Kristen. Lebih kalau forefront. So jangan heran kalau seseorang itu forefront tapi tiba-tiba dia down. Kita pun terasa sedih kan. That's why we pray for one another. Tapi tidak seharusnya demikian. Milik kepunyaan Allah dijaganya dengan rapi. Security-nya. Dia beri namanya, beri tanda menterainya, milik kepunyaan Allah. As long as we abide in Christ, tidak ada tangan musuhnya dapat merampas kita, hidup kita. Karena kita milik kepunyaan Allah, di dalam security-nya, penjagaannya, milik kudusnya milik kita. Darahnya membentengi kita, jangan tidak keluar camp. Lihat bawamu, jangan keluar camp. Oke, so itu make up kita sangat bangga hidup orang Kristen. Kalau dulu, tidak dulu kita. There is no the past. Sekarang adalah now and future. Karena the past itu dalam Yesus 2 Korintus 5 ayat 12 katakan ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru tertiba. So we don't linger, we don't carry on our past, we don't linger on the past. Okay, kita move forward. Meskipun pas kita memang ada, tapi pas is pas, ya. Dalam Yesus 2 Korintus 5:17 itu adalah jaminan kita adalah milik Tuhan. Kita tidak ada pas yang tidak diingat lagi. Kita adalah brand new hybrid man and woman God. Miliknya kepunyaan Allah, telah dibersihkan oleh darah Yesus. Panggilan kita seorang Kristen itu, panggilannya yang pertama adalah apa? Panggilan seorang Kristen, the call of a Christian person. Panggilan seorang Kristen adalah yang pertama, bukan melayani Tuhan dengan tenaga kecil, bukan melayani Tuhan dengan melakukan tugas untuk menyenangkan Tuhan. Tapi yang Tuhan tuntut adalah menyembah Dia. Yang the calling of a Christian first and foremost adalah worship God. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini yang pertama yang Tuhan mau. Dia tidak memerlukan apapun daripada kita. Yang Dia mau adalah worship Dia, in gratitude of who He is, our great God. So ini yang pertama, the first and foremost role given to follow of Christ, orang Kristen adalah worship the one true God, eternal life, di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:24. Allah itu roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan tuntut kepada kita. Dia mau anak-anaknya pengikut Yesus menyembah Dia. Just worship Him for who He is. Sebelum minta apa-apa menyembah, sebelum ada hal yang lain. Hanya because He is worthy, karena Dia layak disembah sanjung tinggi. For who He is, apalagi for what He has done. Jadi yang pertama, the calling of a believer, follower of Christ adalah worship God dalam roh dan kebenaran. Dan sebab kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Surga kelak juga kita menyembah Tuhan. So di sini aku menyembah Tuhan sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya. Yang pertama aku mau kita menyembah Dia. Firman Tuhan mengatakan, let everything that have breath praise the Lord. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Selain kita bernafas, kita memuji Tuhan. Yang tergol tidak nama ada manusia lagi yang telah berubah nama. Kalau mayat tidak akan menyembah Tuhan. Selagi kita bernafas firman Tuhan, menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan mau berikan kita. Apalagi kalau Dia telah menebus kita. Kita ingat. Tapi itu perbuatannya. Yang pertama adalah for who He is, karena Dia Allah. So He is worthy of worship. He is worthy to be worship. Dan kita worship Tuhan, Dia juga menurunkan hujan berkatnya kepada hidup kita. Apalagi kita reflect kepada penebusannya dalam hidup kita, berkatnya dalam hidup kita. Come your blessing one by one. Ada firman Tuhan.
supaya mendorong kita iman kita. Count your blessing, hitunglah berkatmu satu persatu, mengingatkan kita. Tapi yang pertama adalah because who God is, because He is God, kita menyembah Dia. Dan yang mau menyembah Dia dalam kebenaran. The task or the role, responsibility, scope of duty di dalam dunia ini bagi orang yang percaya adalah fishers of men. Ikut Tuhan Yesus, kita ikut Dia, jadi tugas yang diberi adalah fishers of men, menjadi penjala manusia. Ini yang Tuhan berikan kepada kita, tanggung jawab kita dan peranan kita di dunia ini. Waktu kita di dunia ini, kalau di surga tidak ada yang jalan-jalan lagi, tidak semua menyembah Tuhan. Tapi di sini masih perlu bekerja mencari jiwa. So fishers of men, istilahnya adalah fishers of men. Markus 1:17 ayat 17 dan juga Matius 4 ayat 19 sama. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan beri tugas penjala manusia, maksudnya membawa orang datang kepada Dia. It implies sharing the good news and bringing people into kingdom of God. Soul winning, pemenang jiwa, soul winning, yaitu tell others about the Savior. Tell others about salvation and love of God in the Lord Jesus Christ. Prolog 11 ayat 30. He that wins soul is wise. Siapa yang menang jiwa adalah bijak. Satu tafsiran itu. Hasil orang benar ialah pokok hayat, dan orang yang bijaksana pandai mengambil hati orang. Pengertiannya adalah memenang jiwa, bukan mengambil hati orang. Maksudnya juga dari satu tafsiran adalah pengertiannya adalah to win soul, memenang jiwa, membawa mereka datang kepada Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, tapi membawa mereka hati mereka datang percaya kepada Tuhan Yesus. He that wins soul is wise. The fruit of the uncompromising righteous is a tree of life, and he who is wise captures human life for God as a fisher of men. He gathers and receives them for eternity. Tafsiran Amplified Bible. Dan Yakobus 5 ayat 20. Ingatlah ayat ini, sesiapa memimpin seorang yang berdosa kembali daripada jalan yang salah, maka dia menyelamatkan roh orang yang berdosa itu daripada kematian dan menutupi banyak dosa. Nah, saudara-saudari, tugas yang Tuhan berikan kepada kita setelah diselamatkan adalah fishers of men, memenang jiwa. Dari situ kita ambil mission gereja kita. Gereja ada karena memenang jiwa. Tujuan wujud gereja dan dunia ini adalah membawa jiwa kepada Tuhan sebelum terlambat. Itu peranan gereja, itu juga orang percaya. Fishers of men. Kita terus dalam identity orang Kristen. Identity seorang Kristen adalah umat kepunyaan Allah, milik kepunyaannya. Kita dapat itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Identiti kita adalah people belonging to God. Manusia umat Allah. The people belonging to God. Tujuan kita memperkenalkan marvelous deeds kepada manusia. Tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umatnya sendiri yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahayanya yang gemilang. Nah, setelah menjadi umatnya, Dia beri tugas menjadi penjala manusia dan juga mengisytiharkan perbuatannya kepada dunia, perbuatannya ajaib. So ini tugas. Karena di situ kita juga ada commission
Ya, ada commission. Di sana telah kita akan menerima sepenuhnya. Karena segala sesuatu labor adalah is not in vain, adalah firman Tuhan. Segala sesuatu kita lakukan dalam nama Tuhan, apapun yang kita lakukan, orang lihat, kita lihat, atau Allah lihat, semuanya tidak sia-sia. Disinilah supaya kita dapat reward di sana. So mengistiharkan. Disinilah kita melakukan itu supaya reward kita terima di sana. Commission. Kita bersatu dengan Tuhan karena kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dia kredit kepada ikhwan kita. So dalam 1 Korintus 15:58 juga katakan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Tetapi inilah masalahnya, di sini tempatnya. Waktu kita masih available di dunia ini. So identity kita yang pertama terlihat sana adalah social generation, people belonging to God, umat kepunyaan miliknya Tuhan. You are royal priest. Royal priest maksudnya imamat rajani. Kita direct kepada Tuhan di dalam kita sacrifice offer kita. When we miss God, we go to Him. Tidak kepada manusia, saya telah berdosa ini sekali, tidak. We confess to God, we come to God through Jesus Christ. We come to the Father through Jesus Christ. Itu protokolnya. Roh Kudus menolong kita. We come to God the Father melalui Yesus Kristus yang adalah great mediator kita. The high priest, perantaraan antara Allah dan manusia, ada Yesus Kristus. Tidak ada manusia lain. Kalau ada yang mengatakan melalui manusia, itu adalah ajaran yang tidak ikut Alkitab. Ya, ajaran Alkitab adalah Yesus adalah final. Melalui Dia, He is the only and forever the only mediator, perantaraan antara manusia dan Allah. Because He is Allah. Dia datang, dia juga manusia because He is manusia. Waktu dia datang missionnya, penebusannya. So royal priest adalah kita telah ditebus oleh Tuhan direct kepada Dia. SWA, Dia Bapa kita. Priest adalah melakukan peranan sebagai imam. Waktu Old Testament dulu, mereka imamlah yang melakukan sacrifice itu. Tidak boleh orang lain. Kalau orang lain melakukannya pasti terus dihukum mati ataupun mati terus. Tidak layak. Hanya yang layak adalah priest, imam, seorang yang telah diutus Allah. Tapi sekarang ini semua dalam Yesus kita boleh menyembah Dia. Kita boleh offer sacrifice kepada Dia. Kalau dulu tidak. Ada yang guna-guna sekarang ini, itu salah saudara, ajaran yang begitu. Ya, royal priesthood, holy nation, God own priesthood position. Jadi semua kita Yesus kepada Bapa melalui Roh Kudus dalam nama Yesus. When we miss God, just kita pergi pada Dia, repent, tell Him sorry, tidak kepada. Memang adalah masanya kita konseling, melalui pastor kita konseling. Tapi mereka tidak yang di tempat yang akan mengampuni kita. Tidak. Mereka adalah konseling kita itu sebagai pastor kita. With us pray together to God. Bukan mereka yang mengampuni kamu. Ya. Manusia tidak dapat mengampuni dosa manusia. Manusia tidak dapat menebus seorang manusia. Hanya Allah saja. Dalam Yesus Kristus. Okay. Hamba Tuhan boleh datang waktu konseling mendoakan, mendorong kamu, tapi yang mengampuni bukan Dia. You can confess your mistake to Him, to pray. Your sickness to Him, you pray. Tapi Dia tidak, bukan Dia yang mengampuni dosa kamu. Tapi ada ajaran yang, kalau ada ajaran yang begitu salah, tidak ikut Alkitab. Kepada Dia kita akui dosa kita, confess our sin to Him for forgiveness. Dia salah, senyum dia tidak dapat mengampuni dosa, dia pun tidak dapat mengampuni, dia bukan yang dosa. Apalagi dosa orang lain yang pikul, dia punya sendiri pun belum selesai lagi. Hanya dari Yesus yang membersihkan. The good news is that Tuhan Yesus telah melakukannya untuk kita. We just believe and
confess His word. Tidak tolong dia lagi, tolong dia tambah lagi, tidak. Masalahnya adalah kelakuan tindakan begitu tidak diterima oleh Tuhan. Walaupun kita menyenangkan dunia ini, tapi tidak diterima. Dibodohkan saja, diperbodohkan saja, ya. What for? So kita langsung kepada itu Alkitab, Yesus telah menyelesaikan semuanya hanya melalui Dia, kepada Dia. High priest kita. So itu peranan kita tadi, dan itu identiti kita tadi dalam firman Tuhan. Semuanya ini dalam firman Tuhan. Apa yang dalam firman Tuhan itu benar. Kita perlu mengerti saja yang penting. Roh Kudus yang memberi, yang menulis dan juga menolong kita mengerti firman Allah. Yang kedua, peranan kita di dunia ini yang Tuhan Yesus mau adalah to be the light and salt, menjadi terang dan garam. So terang memerlukan di antara manusia di dunia ini. So kita di tengah-tengah mereka, tidak diasingkan ke tempat gua lain ataupun ke padang gurun, tidak. In the midst of the people of the world, supaya kita menerangi terang Kristus melalui hidup kita. Dalam firman Tuhan katakan demikian, Matius 5 ayat 13 sampai 16, yaitu sebagai terang dan garam, to make Christ known to others through our life as Christian, a lighthouse or a beacon of hope to those around us. Kita adalah a beacon of hope. Kalau di tepi pantai ataupun di atas satu island, biasanya ada letak itu lighthouse supaya memberi direction kepada kapal-kapal bahwa ada lighthouse itu. So hidup kita seperti lighthouse, a beacon of hope kepada orang di sekitar kita, supaya melalui kita orang dapat melihat Kristus, melihat harapan, ada harapan melalui hidup kita, saksian hidup kita. Orang lain datang kepada Yesus karena saksian hidup kita. Hidup kita sepertinya the light to others, memberi harapan kepada mereka. This is Christ Jesus through us as the body of Christ on earth. Jadi sebagai terang kita harus ada di dunia ini bersama dengan orang. Walaupun kita tidak ikut corak kehidupan orang dunia, tetapi kita ada dengan mereka. That's why kita ada dengan di antara orang-orang yang belum kenal Tuhan juga, ya. Bukan di antara orang yang kenal Tuhan saja, tapi di antara orang yang belum kenal Tuhan juga. Dan di antara orang yang kenal Tuhan, kita saling mendorong satu sama yang lain, menjadi berkat sama yang lain. Kepada orang yang dunia, kita menjadi a focal person untuk Kristus. Mereka lihat Kristus melalui hidup kita. Kita menjadi membawa harapan bagi mereka. Mereka lihat kita adalah umat manusia yang ada harapan. Jadi mereka datang mau tahu kenapa kita full of hope di dunia ini. Jadi kita dari mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu peranan terang. Peranan terang memberi terang di sekitarnya. Peranan garam, the salt of the earth, preservation and flavor. Garam kan selain daripada buat kasam, harus juga simpan dalam sayur supaya ada selera dia. Kalau sayur tidak ada garam, tasteless. Tapi ada garam sedikit, wah sedap. Tapi kalau terlalu banyak, kerbau mati kalau terlalu banyak garam. So, nah, tapi peranan garam begitu kuat, preservation kuat, impactnya. So itu gambaran hidup kita di dunia ini, preserve the morality di dunia ini, supaya orang tidak terlalu tenggelam langsung ke dalam dire the mind of the dosa di dunia ini. Kita preserve, agent of preservation in the world, itu peranan garam, memberi flavor juga. Bring a godly fragrance and flavor of Christ where we allocated this life. Preserving morality,
preserve society from moral decay, and add value to the world, beri flavor kepada kehidupan dunia ini. Kita ada harapan pada Yesus, beri harapan. So sebagai garam kita juga buat impact kepada orang di sekitar kita. So ini peranan garam, preserve decay, supaya kehidupan manusia melihat kita ada harapan. Karena tanpa Kristus, kehidupan manusia itu adalah from bad to worse, sesat semakin sesat. Hanya Yesus yang menyelamatkan. So peranan kita diletakkan sebagai light and salt di dunia ini. Kristen sebagai orang Kristen actively engaged in doing good works, membuat pekerjaan yang baik di dunia ini. Perbuatan baik maksudnya yang memuliakan Allah, showing the truth in a dark world. Melakukan perbuatan baik waktu di dunia ini, perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia. Direct people, pointing people to the living Christ, Jesus Christ. Dan sebagai tubuh Kristus di dunia ini, karena kita waktu kita masih di sini, Tuhan Yesus perlu tubuhnya di sini untuk melakukan, to execute and to enforce the commands of God. Arahan daripada surga, daripada Tuhan Yesus kepada tubuhnya, kita yang melakukannya. Sepertinya, contohnya membawa orang datang kepada Tuhan, itu adalah peran kita. Dia yang mau, dia yang suruh melakukan His command. Tapi sebagai tubuhnya di dunia ini, kita yang melaksanakan tugas itu, executing. May your will be done on earth as in heaven. Jadilah kehendakmu di dunia ini seperti kehendakmu di surga. Sampai yang berdoa itu, sampai yang berdoa itu, tubuhnya di sini. Kita mendoakan kehendak Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Tapi dia perlu tubuhnya yang connect dengan dia. So kita yang di dunia ini, kita berdoa supaya kehendak Allah terjadi di dunia ini seperti kehendaknya di surga. Kehendaknya adalah membawa jiwa datang kepada knowledge of truth, supaya jiwa mereka selamat. Ini kehendak Tuhan. Dan juga sesuai dengan firman Tuhan Matius 28:19-20, go and make disciples of all nations. Pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Ini kehendak Tuhan sebelum terlambat. Karena ada masanya nanti tidak mencegah lagi. Tuhan telah stop semua itu. Tapi inilah masanya. Jadi dia mau pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Beritakan kabar baik Tuhan, pengharapan kabar baik kepada suku-suku bangsa. Ini yang tugas kita sebagai gereja, sebagai orang percaya di dunia ini. Dan juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tujuan Tuhan memberi kita kuasa Roh Kudusnya adalah supaya apa? Supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksinya di Yerusalem, di mana-mana, di dalam keluarga kita, di dalam dunia kita, di dalam masyarakat kita. Tuhan memberi kita Roh Kudusnya, kuasa Roh Kudusnya memberanikan kita melakukan tugas itu, memberitakan kabar baik kepada orang, menjadi saksi Kristus. Itu satu tujuannya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus diberikan supaya memberanikan kita. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, bantuan Roh Kudus, tidak ada seorang yang dapat menentang kuasa kegelapan. Tetapi oleh karena Dia memberi kita dengan Roh Kudusnya, mampu kita menjadi saksi Kristus, memberanikan dan juga beserta kita. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan, kita melakukan mandat Tuhan supaya to speed His coming, mempercepatkan kedatangannya. Dia akan datang, tapi sebelum itu Dia mau sebanyak-banyak mungkin jiwa manusia diselamatkan. So
Tugas itu adalah melalui tubuhnya di dunia ini, saudara dan saya. Belum menggunakan mereka, tapi gunakan tubuhnya, dimampu oleh rohnya sendiri, penyertaannya beserta. To speak is coming, 2 Timotius 4 ayat 2-3. Preach the word, beritakanlah kabar baik itu. Masa yang senang atau masa yang tidak senang, in season or out of season. Preach the word. 2 Timotius 4 2-3. Beritakanlah firman Allah, tersedialah pada setiap masa, baik masanya sesuai maupun tidak. Tunjukkan apa yang salah, tegur dan nasihat mereka yang tunjukkan apa yang salah, tegur dan nasihat mereka dengan seluruh kesabaran dan ajaran. Kenapa? Satu message yang urgent, tugas yang sangat message yang urgent, command yang urgent. Preach the word in season and out of season. Beritakanlah, diterima atau disenangi atau tidak, beritakanlah. So seperti satu pesan yang sangat urgent, memang urgent. Ini to speak is coming, harus disebarkan terbaik ini, karena Tuhan mau banyak jiwa yang diselamatkan. Kenapa? Karena akan sampai masanya mereka tidak menerima ajaran yang benar, tetapi mengumpulkan ramai guru mengikuti kehendak mereka sendiri untuk mengajar apa yang ingin didengar oleh mereka. Sebagai pastor, sebenarnya harus demikian terus, yaitu to preach what or to tell you, to preach to you what you need to hear, not what you want to hear. Ya, memberitakan pesan itu, pesan yang you need to hear, yang harus kamu dengar, bukan yang kamu mau dengar. Tetapi dari ini mereka, itulah firman Tuhan sebagai urgent, harus moment. Preach the word in season and out of season. Kenapa? Saya ulangi, karena akan sampai masanya mereka itu manusia tidak menerima ajaran yang benar, tetapi mengumpulkan, mereka yang mengumpulkan ramai guru mengikuti kehendak mereka sendiri untuk mengajar apa yang ingin didengar oleh mereka. Wow, pesan ini pasti garanti tidak mereka diundang, karena memberitakan yang mereka perlu dengar, bukan yang mereka mau, apa yang mereka dengar, apa yang mereka mau dengar. Tapi di sini apa yang mereka mau dengar, mereka kumpulkan, menyenangkan hati mereka. Deception, ini adalah deception, penipuan benar. Because the time is coming, the final day is coming, it is at hand, kata firman Tuhan. So beritakanlah berkabar baik ini sebelum terlambat. Mereka hendak mendengar ajaran yang benar, tetapi mengumpulkan perhatian pada semua kepada cerita dongeng. Wah. Lihat kawanmu senyum, kamu suka benar-benar atau cerita dongeng? Cerita dongeng ada cerita yang tidak betul, kan? Cerita dongeng yang tidak reality, fantasi saja. Tetapi ada judgment day, ada accountability di hadapan Tuhan. Kalau semua itu tidak ada, it's okay. Tapi ada. So ajaran yang mereka sebar ini, it's okay, all is good, dia tidak menghukum orang, tidak patut, dia ambil yang out of context. Tidak ada ajaran demikian. Jehovah Witness, there is no hell. Ada ajaran demikian. Hebat di dunia ini, di sini saja buatan baik. Tapi dalam firman Tuhan ada judgment day. There is heaven, there is hell. So itu yang kontras. Jadi dia membayar karena ada kebenaran yang menanti. Percaya tidak percaya, kebenaran itu yang terjadi. Manusia tidak percaya ada hukuman, tetap ada.
That's why if they miss heaven, they will miss hell. Ya. So itu pentingnya kita menyebarkan kebenaran. Karena hati manusia akan demikian tertutup. Mereka mau, tapi memuaskan keinginan telinganya. Apa yang menyenangkan hati mereka. Kalau seperti saya memberitakan yang benar, mereka tidak undang saya. Tapi kamu undang saya sebagainya, ya. Tapi kalau di antara mereka tidak mau. Kenapa? Saya memberitakan yang benar. Firman Tuhan. Bukan apa yang saya pikir, tapi apa yang saya tahu dari firman Tuhan. Conviction saya dengan firman Tuhan itu yang saya sebarkan untuk keselamatan jiwa, ya. So ini penting sekali, saudara. The final conclusion, inilah masanya melakukan itu sebagai orang Kristen. Now is the moment, now is the time. The church in the world adalah yang pertama tadi, gereja di dunia ini adalah pertama to worship the Lord Jesus Christ, worship God in spirit and in truth. Yang kedua, to make Christ known to every person, to every nation, menjadi fishers of men, soul winning, penjalan manusia, memenangkan jiwa. Yang ketiga tadi, to be Christ agent, menjadi agent bagi Kristus, executor, enforcer of the commands of God. Your will be done on earth as in heaven. So itu tugas the body of Christ di dunia ini. To be the light and salt, menjadi terang dan garam, menyebarkan firman Tuhan, to preach the word, go and make disciples of all nations, menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 6 tadi, witness for Christ. Dan seterusnya, pekerjaan kita harus ada kerja, ya. Supaya kita masih hidup ada sesuatu yang kerjakan, gunakan tangan kita. Our level dunia ini. Biarkanlah pekerjaan kita sebagai jembatan. Our works as bridges, menjembatani kepada orang lain. Our works or job is a bridge for us to reach out to others with the eternal products in our hand. The eternal product entrusted unto us, salvation in the Lord Jesus Christ. So gunakanlah dan lihatlah, ingatlah pekerjaan kita yang kita lakukan di dunia ini. Whatever is our job, sekolah job, yang company dengan pemerintahan, untuk kerja sendiri. Lihatlah itu sebagai jambatan to bridge the gap, to reach out to those in the world, to the lost, dengan kabar baik Tuhan Yesus Kristus yang adalah produk kehidupan, diletakkan umat dalam hidup kita. In our hand, kita sebarkan kepada orang. So biar tugas pekerjaan kita menjadi sepertinya jambatan to bridge to others. Be a good friend to those around us. Be a good employee. Be a good employer. Karena kita ingat daya politik seorang Kristen adalah kita berdoa. Daya politik kita adalah bawa produk keselamatan dari Yesus. So diletakkan dalam tangan kita kepercayaan itu. Salvation of Lord Jesus Christ. Message itu, produk itu diletakkan kepada tubuhnya di dunia, saudara dan saya. Semua kita di tempat kita bekerja, ialah pekerjaan kita sebagai bridge, to be bridge, make friend with people, supaya mereka senang terbuka dan mendengar firman Tuhan. Produk itu dalam tangan kita, yaitu salvation dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, tahukah kamu the heartbeat of God? Do you know the heartbeat of God for the world? The heartbeat of God, denyutan jantung Allah bagi dunia ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan sudah tahu supaya semua yang percaya pada janji binasa, tapi memperoleh. For God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. This is the heartbeat of God. Ini denyutan jantung Allah bagi dunia ini, keselamatan. Yesus Kristus datang mencurahkan hidupnya, darahnya, memberikan hidupnya untuk keselamatan itu, untuk jiwa-jiwa manusia. Ini the heartbeat of God. Tapi dia harus melakukan
Tugas itu melalui tubuhnya di dunia ini. Firman yang diberikan kepada kita, to execute, to enforce the command of God is the task of the body of Christ. Saudara dan saya di dunia ini, while it is still day, inilah masanya. So this is the habit of God. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita. Dengan demikian, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. This is the habit of God. For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ, to die for our sin and rose again for our justification. Inilah tuntutan jatuh Allah Bapa kita bagi dunia ini. Jiwa manusia. Jiwa manusia. So tanggung jawab itu, responsibility sebagai tubuh Kristus diletak Allah dalam tangan kita, saudara dan saya. That's why itu to win soul and personal. Ini yang Tuhan mau. Dia mau semua sebanyak mungkin jiwa manusia diselamatkan sebelum terlambat. Because one of these days, pintu anugerah itu, the rapture is coming. Kita first flight pergi. Jangan ikut second flight. Second flight ada tapi susah, suka lagi. You deny Christ, kamu tidak dipotong. Tapi your soul lost, kehilangan keselamatan jika menolak Kristus. Tapi tetap percaya pada Yesus waktu masa zaman Antikristus, kepala dipotong. Second flight lah, kamu pergi. Now is masa first flight. Sudah panggil, mau masuk, because the flight is about to take off. Nah, saudara-saudari, that is seorang Kristen di dunia ini. The make-up of Kristen, the task of Kristen, the calling, peranan kita. Sekali lagi saya ulangi, this is the heartbeat of God. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Dia boleh mengatakan 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whosoever believes in Him, in Jesus Christ, will not perish, but have everlasting life. Itu caranya. Tidak ada cara lain. Yesus katakan, I am the truth, the way, the truth, and the life. Manusia yang membeli firman Tuhan. Kristus menyatukan, agama memisahkan. Tapi Kristus, kebenaran Kristus menyatukan, menyelamatkan. So hanya Yesus, the way, the truth, and the life. Hanya Dia Juru Selamat. He is only way, truth, and life. Asal kau percaya, firman Dia. Nah, this is the habit of God for the world. Dia mau tubuh Kristus, saudara dan saya, implement, execute, enforce, tell about Jesus to as many people in the world. Sebarkan, beritakanlah kepada sebanyak mungkin orang. Ada yang mau dengar dan tidak mau dengar, is okay. You love them, that's why kamu beritakan. You hand him, hand her the bread of life, the message of salvation. Dia tolak, nanti dia juga Tuhan sendiri. Tapi kita, itu tugas kita peranan di dunia ini. Amen. Haleluya. Terima Tuhan sampai sini. Kita Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdiri. Let's give Him a clap offering. Lord of all. Mujizat Kristus. Ku beri kemuliaan